Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil podcast kami yang berjudul Masa Orde Lama. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suarakan Ide. Jadi hari ini kami akan membahas tentang periode penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa Orde Lama. Bersama saya Zaris Firdaus sebagai host dan teman saya. Halo, saya Wanda Musria sebagai host. Jadi guys, kami sini gak cuma berdua nih. Kami telah mengundang narasumber istimewa dari dua kampus yang berbeda, tetapi dari jurusan yang sama. Wah, dari kampus mana ya Kak kira-kira? Kita persilakan masuk aja nih Kak, biar gak penasaran. Boleh, sekalian kita kenalan-kenalan juga ya kan? Baik, halo Kak Bang, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini bakal sharing-sharing aja nih Kak Bang tentang masa Orde Lama. Tapi sebelum itu boleh dong kami tahu kalian tuh dari kampus mana dan jurusan apa? Iya, jadi kenalin, nama aku Repa Handayani dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Sejarah. Halo, aku Aurelia Berta Lubis. Saya dari Universitas Sumatera Utara dari jurusan Ilmu Sejarah. Aku Laura Andini. Dan saya Kanika dari kami berdua ini dari Universitas Negeri Medan jurusan Ilmu Sejarah. Wah, kita kedatangan narasumber yang keren-keren ya Kak? Pastinya dong. Oke, jadi gimana nih menurut pendapat Kakak? Topik kita kali ini kan membahas tentang masalah Orde Lama nih kan. Jadi menurut kalian apa sih masa Orde Lama itu? Jadi, masa Orde Lama adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, kesatuan bangsa menjadi prioritas untuk pemerintahan Presiden Soekarno. Masa itu ditandai dengan kebijakan politik, nasionalis, dan anti-imperialisme. Oke, baik. Apa aja sih Kak kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mencapai persatuan dan kesatuan pada masa Orde Lama? Jadi kebijakannya itu seperti demokrasi terpimpin, Nasakom, pembantuan kabinet kerja, pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun yang lainnya. Oke, apa sih salah satu prioritas utama dari kepemimpinan Presiden Soekarno pada masa Orde Lama? Jadi dikarenakan Indonesia baru saja merdeka dari penjajah Belanda dan masih dalam proses pembangunan negara. Saya setuju dengan pendapat Bang Yopi. Selain itu, persatuan dan kesatuan bangsa juga menjadi penting karena adanya perbedaan etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Oke, jadi kalau kita tarik sedikit nih, bagaimana sih dengan peran gerakan 30 September dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa? Jadi gerakan 30 September itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini mencoba menggulingkan pemerintah Soekarno dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Saya setuju dengan pendapat Kak Aurel sendiri. Saya juga ingin menambahkan bahwa gerakan 30 September juga menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa masih sangat rapuh dan memerlukan perhatian yang serius dari pemerintahan dan masyarakat. Baik, terima kasih kepada Kak Aurel dan Bang Yofi atas penjelasannya yang sangat singkat tapi mudah kami pahami. Saya juga ingin nanya lagi nih Kak, Bang, bagaimana dengan kita sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakuin nih untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa untuk saat ini, mengingat gimana dulu keadaan bangsa Indonesia pada masa Orde Lama? Saya pikir kita harus terus mengingat dan mempelajari sejarah Indonesia serta memahami pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Saya setuju dengan Kak Aura bahwa kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, begitu ya Kak. Lalu bagaimana nih dengan kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama itu sendiri?
Jadi pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno mengembangkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada nasionalisme dan anti-imperialisme. Ia berusaha untuk mengembangkan industri negara dan meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia. Presiden Soekarno juga berusaha untuk menggalang dukungan dari negara-negara blok lain, terutama untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Oke, lalu boleh nggak kalau kalian menceritakan tentang perubahan-perubahan yang terjadi selama masa Orde Lama? Jadi, selama masa Orde Lama, Soekarno membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Ia membentuk pemerintahan yang lebih sentralis dan memperkuat peran negara dalam perekonomian. Lalu bagaimana sih tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara lain selama masa Orde Lama? Selama Orde Lama, Indonesia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara sosialis dan komunis. Soekarno juga memiliki visi yang membuat Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di dunia internasional. Oke, baik. Jadi, apakah nih pendapat kalian tentang bagaimana Bapak Soekarno memimpin Indonesia selama masa Orde Lama? Ia memiliki gaya memimpin yang sangat otokratis dan seringkali tidak mendengarkan pendapat dari orang lain. Baik, jadi kalian punya gak nih topik selain ini tetapi tetap terkait dengan masa Orde Lama? Ada nih tentang PKI, yang dimana PKI memiliki peran yang sangat penting selama masa Orde Lama. Mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memerintah dan seringkali memiliki konflik dengan pihak militer. Apa sih pendapat kalian tentang bagaimana peristiwa G30 SPKI berdampak pada Indonesia? Ya, menurut saya, peristiwa G30 SPKI memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Peristiwa itu menyebabkan kudeta terhadap Soekarno dan melalui Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Oke, jadi nggak terasa nih kita sudah di ujung topik. Terima kasih kepada Kak Repa, Kak Aurel, Kak Laura, dan Bang Yofi atas penjelasan yang sangat menarik. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan berbagi wawasan untuk kita semua dan memberikan banyak manfaat. Dan terima kasih juga atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk hadir ke acara podcast kami hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudah setia mendengarkan podcast kami. Kami harap kalian mendapatkan inspirasi baru dan pengetahuan tentang topik yang kami bahas hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu belajar dan berkembang. Terima kasih. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!